الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahlan Ustaz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna akhwat wa ummahati fillah yang telah hadir di kajian tauhid siang hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna kepada segala partner yang sudah hadir di kajian tauhid siang hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia nikmat, kesehatan, kemudahan dari Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita cintai ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yaumil akhir nanti kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin. Allahumma amin. Sebelum memulai kajian siang hari ini, izin selaku MC sebentar. Dalam ini bukan hati serta beberapa serta diberitahu faedah ilmu nasihat yang akan disampaikan. Mengingat agar tidak berkata kalimat persilahkan. Demikian kajian hari ini semuanya memperhatikan. Ya akhwati aja pada kajian siang hari ini insya Allah bersama Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala dengan tema indahnya takdir Allah. Tapi sebelum memulai acara, izinkan Ana membacakan singkat beliau. Abu Muhammad Bahabuddin Al-Athari, alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Mahat Ilmiah Al-Madani Surakarta, pengajar Pondok Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengasuh Sekolah Belajar Tauhid Hidr KPP, pendekar Lembaga Pendidikan Firqa Ta'awuniyah Batu, pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Robo dan Yayasan Riyadul Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau juga mengisi kajian tetap di beberapa kajian di beberapa masjid di Bandung Batu di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ya, kita tunggu Ustadz Abu Muhammad kajian tauhid siang hari ini. Alhamdulillah, waktu dan tempat sudah kami persiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين رب العالمين. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikunna. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kajian rutin kita yang biasanya membahas akidah Islamiyah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pada kesempatan siang hari ini kita selingi dengan kajian tematik. Nah, kita selingi dengan kajian tematik dengan judul Idza balagha al-mar'u arba'ina sanatan. Idza balagha al-mar'u arba'ina sanatan. Apabila seseorang itu telah mencapai usia 40 tahun. Nah,
Usia 40 tahun itu di dalam agama kita memiliki arti tersendiri. Ya, usia 40 tahun itu di dalam agama kita memiliki arti tersendiri. Dan untuk pembahasan ini insya Allah kita akan membacakan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam salah satu hadisnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian difokuskan proses penciptaannya di perut ibunya 40 hari pertama sebagai setetes air. Perhatikan Bu ya. Kita terlebih dahulu membicarakan tentang abwaru khalqil insan, fase-fase penciptaan manusia. Nah, fase-fase penciptaan manusia. Nabi mengatakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian difokuskan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu artinya setetes air. Di sini Nabi mengatakan bahwasanya manusia itu dicipta di perut ibunya. Pertanyaannya Bu, nah, manusia itu dicipta di perut ibunya atau di rahim ibunya Bu? Di rahim. Di sini Nabi mengatakan di perut. Terus gimana Bu? Maksudnya gimana itu? Nabi mengatakan inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian difokuskan proses penciptaannya di perut ibunya. Di perut atau di rahim Bu? Di perut atau di rahim? Di rahim. Kenapa dikatakan di perut? Nah, karena rahim itu di perut. Ini di dalam bahasa Arab namanya isti'ar mahalliyah. Istiar mahalliyah itu artinya menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan tempatnya. Seperti misalnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana, Bu? Allah di atas arsy atau di atas langit, Bu? Di atas arsy. Boleh dikatakan di atas langit? Boleh, karena arsy itu di atas langit. Nah, karena ada orang sebelah yang komplain itu, ini Wahabi gimana? Katanya Tuhannya di atas arsy, katanya Tuhannya di atas langit. Ya sama saja. Allah dikatakan di atas langit itu isti'ar mahaliyah, menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan tempatnya. Karena arsy itu di atas langit, maka boleh dikatakan Allah di atas langit. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tajri min tahtihal anhar." Surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai. Apa yang mengalir di dalam surga, Bu? Sungai. Sungai ngalir, Bu. Kalau sungainya ngalir, ada sungai mengalir, Bu. Yang mengalir apa, Bu? Air. Air itu di sungai. Maka dikatakan sungainya mengalir. Nah, ini juga sama istiar mahaliyah. Sungai itu tidak pernah mengalir, Bu. Kalau sungai mengalir, sungai dunia mengalir, muara dari sungai itu apa? Laut ya. Nah, kalau sungainya mengalir, nanti sungainya masuk laut hilang, Bu. Sungai itu majrul ma. Sungai itu adalah tempat mengalirnya air. Maka boleh dikatakan sungai itu mengalir. Nah, kita kembali ke pembahasan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian difokuskan penciptaannya di dalam perut ibunya, maksudnya di dalam rahim ibunya 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu setetes air. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang berikutnya dia menjadi alaqah. Apa itu alaqah, Bu? Alaqah artinya apa biasanya? 40 hari pertama dalam bentuk nutfah. Nutfah itu setetes air. 40 hari kedua dalam bentuk alaqah. Apa arti alaqah yang biasa ada di terjemahan, Bu? Segumpal darah. Nah, kalau dikatakan segumpal darah itu terjemahan kurang pas. Yang namanya alaqah itu adalah
al-muta'allaq, sesuatu yang menyangkut, sesuatu yang menempel. Maksudnya pada 40 hari yang kedua, ketika itu dalam proses penciptaannya, manusia itu hanya sebuah seperti jaring laba-laba, darah ya, yang wujudnya seperti jaring laba-laba yang menempel di dinding rahim. Bentuknya seperti itu, Bu. Jadi kalau 40 hari pertama itu masih setetes air yang kental, 40 hari yang kedua, nah setetes air ini sudah menjadi seperti jaring laba-laba, darah ya, darah yang bentuknya seperti jaring laba-laba yang semakin lama semakin menebal, kemudian berjumpa satu dengan yang lain. Darah yang wujudnya jaring laba-laba ini menempel di dinding rahim. Kalau dia tidak menempel dengan cukup kuat, nanti dia gugur. Itulah yang disebut dengan keguguran. Ini 40 hari kedua. Nah, dalam bentuk sekerat darah. Lebih cocok sepertinya dikatakan sekerat darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga dia dalam bentuk mudghah. Mudghah itu biasa diterjemahkan segumpal daging. Dan mudghah itu sendiri berasal dari kata madghah. Madghah itu artinya mengepali makanan. Ya, makanan itu misalnya nasi dikepali, nah seukuran yang bisa ditelan oleh mulut itu namanya madghah. Seperti orang Arab kalau makan nasi kebuli, itu kan berasnya kan lepas-lepas, nggak kayak beras kita. Itu dikepali terlebih dahulu dengan telapak tangan, kemudian dalam ukuran yang sesuai untuk ditelan. Itu namanya mukhiwar. Jadi 40 hari ketiga manusia itu hanya sekepalan tangan saja. Nah, hanya merupakan daging ya seukuran sekepalan tangan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Ketika itulah berarti 40 hari kali 3 berapa hari itu? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Nah, 4 bulan. Pada usia 120 hari itulah atau usia 4 bulan itulah yursalu ilaihil malak. Diutuslah seorang malaikat. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahim seorang wanita yang usia kandungannya 4 bulan atau 120 hari. Apa tugasnya? Yang pertama, fayanfukhu fihir ruha. Tugas pertama dari malaikat ini adalah meniupkan ruh. Meniupkan ruh kepada segumpal daging itu tadi. Maka ketika itulah ini si janin dihukumi sebagai manusia, Bu, dan dia sudah hidup. Maka kalau seandainya kandungan ini gugur setelah ditiupkannya ruh, setelah usia kehamilan 120 hari dan seterusnya, itu disebut sebagai mayit, disebut sebagai jenazah dan berlaku baginya hukum-hukum jenazah. Kebalikannya kalau kandungan itu gugur sebelum 120 hari, yang gugur dari rahim seorang wanita itu tidak disebut sebagai mayit dan dia bukan jenazah, kemudian tidak berlaku juga baginya hukum-hukum jenazah. Karena yang namanya mayit itu adalah sesuatu yang pernah hidup. Nah, lama ataupun sebentar kemudian berakhir kehidupannya. Mati itu namanya mayit. Sementara manusia itu ya baru diberi ruh pada usia 120 hari kehamilan atau 4 bulan. Maka kalau gugur sebelum itu, dia belum pernah menjadi manusia. Yang gugur bukan mayit dan bukan jenazah, tidak dihukumi dengan hukum-hukum jenazah. Kemudian kalau dia mengatakan bukankah pada usia 2,5 bulan atau 3 bulan kehamilan itu sudah ada detak jantungnya? Betul, Bu. Nah, umur 3 bulan itu janin sudah ada detak jantungnya dan sudah ada sebagian anggota tubuhnya itu yang berfungsi, tapi bukan berarti dia sudah hidup. Dia tidak dikatakan hidup sampai dia diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas pertama dari malaikat yang diutus ke dalam rahim adalah meniupkan ruh. Ketika itulah si janin ini dihukumi sebagai
manusia, dan seandainya dia gugur setelah itu, dia adalah mayit, dia adalah jenazah. Yang kedua, wa yu'maru bi'arba'i kalimatin. Tugas yang kedua dari malaikat ini adalah menulis 4 hal. Menulis 4 hal dari ketentuan takdirnya. Ini yang disebut dengan takdir umuri. Takdir umuri itu takdir yang berlaku untuk satu daur kehidupan. Nah, sejak 120 hari dia di dalam rahim ibunya sampai nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takdir umuri. Nah, takdir untuk satu umur, satu daur kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'maru bi'arba'i kalimatin, dan malaikat ini diperintah untuk menulis bagi si janin ini 4 ketentuan takdirnya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Yang pertama yang ditetapkan untuk si janin adalah rezekinya. Rezekinya, Bu. Nah, termasuk rezeki adalah pasangan, ya. Rezekinya sudah ditulis, dia orang yang kaya, dia miskin, atau dia orang yang sedang-sedang saja. Kemudian ajalnya, nah kematiannya juga sudah ditentukan, panjang atau pendek umurnya. Yang ketiga adalah amalannya, ya, amalannya. Dia bagian dari orang yang soleh atau nanti dia jadi bagian orang yang soleh. Dan yang keempat adalah wasaqiyun au saidun. Dia itu orang yang celaka atau orang yang bahagia. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita dari hadis ini adalah bahwa salah satu yang telah ditetapkan bagi setiap manusia ketika dia masih di dalam rahim ibunya, adalah ajalnya, batas usianya. Kita lanjut dahulu hadisnya. Nabi mengatakan, "Wallahilladzi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'." Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Nabi mengatakan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia saja. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan calon penghuni surga. Apa itu amalan calon penghuni surga, Bu? Amal-amal kebaikan. Maksudnya orang ini senantiasa berbuat ketaatan sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Ya, dia selalu mengamalkan amalan calon penghuni surga, senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa mengerjakan amal soleh hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Nah, di penghujung kehidupannya dia mengamalkan amalan calon penghuni neraka. Dia berbuat dosa, mati pada saat itu juga, dan kemudian masuk neraka. Ini yang kemarin pernah ditanyakan. Apakah di sini Allah zalim? Orang yang senantiasa mengerjakan amal kebajikan, mengerjakan amalan-amalan calon penghuni surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali 1 jengkal saja, kemudian berbuat dosa dan meninggal dunia, kemudian masuk neraka. Apakah di sini Allah zalim, Bu? Zalim atau tidak, Bu? Tidak. Nggak mungkin Ibu berani mengatakan Allah zalim. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bu? Orang yang senantiasa berbuat baik, mengerjakan amal soleh, mengerjakan amalan calon penghuni surga, tapi ujung-ujungnya berbuat dosa, meninggal dunia dan masuk neraka. Ini kenapa dengan orang ini, Bu? Orang ini, Bu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, nah, ya'malu 'amala ahlil jannah bima yabdulin nas. Dia senantiasa mengerjakan amalan calon penghuni surga. Dia senantiasa berbuat kebaikan, dia senantiasa berbuat ketaatan bima yabdulin nas, menurut penampakan manusia, Bu. Menurut penampakan manusia. Jadi tampaknya dia orang yang baik, betul dia sholat 5 waktu di masjid bersama kaum muslimin.
dia berinfak, dia bersedekah, atau bahkan dia banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah, betul. Dia membantu orang-orang yang kesusahan, betul. Tetapi itu dalam pandangan manusia, sementara dalam pandangan Allah ini bukan manusia yang baik. Kenapa? Berarti dia tidak ikhlas selama ini. Berarti dia tidak ikhlas. Maka Allah tampakkan hakikat dirinya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya. Kenyataannya dia berbuat dosa, mati pula, naudzubillah. Berarti selama ini dia bukan orang yang baik. Berarti selama ini dia bukan orang yang baik. Apa kata Nabi? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amalan itu ya nilainya bergantung kepada bagaimana akhirnya, Bu. Jadi kalau dia senantiasa berbuat baik menurut penglihatan manusia, tetapi ujung-ujungnya dia berbuat dosa dan dosanya itu yang menghantarkannya pada kematiannya, itu artinya amalannya selama ini buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu ya. Jadi Allah tidak berbuat zalim. Ini memang manusia yang buruk walaupun tampak baik di hadapan manusia. Dia mengamalkan amalan calon penduduk surga, iya, itu menurut penglihatan manusia, tetapi tidak di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan calon penghuni neraka, maksiat saja kerjaannya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab fayahmalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk surga di penghujung kehidupannya, dan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk surga. Kalau ini lebih gampang memahaminya, Bu. Dia selama ini pendosa, iya. Tetapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itu menghapus seluruh dosa. Maka kemudian dia masuk surga. Ini Bu ya, kelengkapan hadisnya, dan yang akan menjadi pembahasan kita dari hadis ini cuma itu tadi. Bahwasanya tugas malaikat yang diutus ke rahim itu ada dua. Yang pertama meniupkan ruh, dan yang kedua menulis ketentuan takdirnya untuk sepanjang hidupnya. Satu di antaranya adalah menulis tentang ajalnya. Sudah pernah kita sebutkan apa itu ajal. Masih ada yang ingat, Bu? Ajal itu artinya, Bu. Ajal artinya apa, Bu? Ajal itu artinya adalah batas waktu. Ketika dikatakan si fulan sudah sampai ajalnya, berarti sudah sampai batas waktunya. Telah sampai kepada ajalnya, berarti telah sampai ke batas waktunya. Wa kullu syai'in 'indallahi li ajalin musamma. Ini Bu, segala sesuatunya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu untuk ajalin musamma, hanya untuk sampai batas waktu tertentu saja. Maknanya, Bu, seluruh makhluk Allah itu ada ajalnya. Ya, seluruh makhluk Allah itu ada ajalnya. Bukan cuma yang bernyawa, Bu. Yang tidak bernyawa pun, benda mati juga ada ajalnya. Langit itu ada ajalnya, Bu. Nanti kalau sudah tiba ajalnya, langit itu pecah, langit itu runtuh. Bumi ini juga ada ajalnya. Alam semesta ini ada ajalnya, Bu. Bukan untuk seterusnya, bukan untuk selama-lamanya. Seluruh makhluk Allah itu ada ajalnya. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sampai batas waktu tertentu saja. Maka kita juga memiliki ajal, memiliki batas waktu, dan kehidupan kita hanya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, terkait dengan permasalahan ajal ini,
Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Kata Nabi, umur umatku itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Itu Bu. Ya. Umur umatku kata Nabi kisarannya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Ini sunatullah dari zaman ke zaman, Bu. Setiap umat itu umurnya mengikut umur nabinya. Sementara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umur 63 tahun. Dan di sini Nabi mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Nah, sekarang Bu, kalau 60 sampai 70 itu dibagi dua dapatnya berapa Bu? Antara 60 sampai 70 itu dibagi dua dapatnya di usia berapa? 60 sampai 70 itu pertengahannya berapa? 65. Nah, 65. Kemudian manusia itu balik umur berapa? Kita dulu balik umur berapa Bu? Biar gampang umur 15 tahun. Jadi kalau kita hidup 65 tahun, kemudian kita baru balik umur 15 tahun, berarti kita menjadi mukallaf berapa tahun, Bu? 65 kurang 15. 50 tahun. Nah, 50 tahun. Kalau kita berusia 65 tahun, kita itu menjadi mukallaf cuma 50 tahun. Selama 50 tahun itulah kita seorang mukallaf, kita adalah hamba yang mendapat perintah mendapat beban syariat. Dikenai perintah dan larangan syariat, dapat pahala dan juga dapat dosa. Nah, 50 tahun Bu, ya kita menjadi mukallaf 50 tahun. 50 tahun bagi dua berapa Bu? 25. 25 dihitung sejak 15 tahun. 15 tambah 25 Bu, 40. Jadi usia 40 tahun itu Bu, usia pertengahan. Nah, bagi seseorang ketika menjalani masa mukallafnya. Berarti kalau sudah 40 tahun Bu, sudah habis separuh dari umur kita. Umur kita sebagai seorang mukallaf. Nah, terkait dengan usia 40 tahun ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Catat dulu ya, Al-Ahqaf ayat yang ke-15 karena nanti ada doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kami telah berwasiat kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, melahirkannya juga dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian masa mengandung dan menyusui itu totalnya ada 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Hingga ketika manusia ini telah sampai usia dewasa. Hingga ketika manusia ini telah sampai usia dewasa dan dia telah mencapai umur 40 tahun, qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Rabbku, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku mampu untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku juga anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku bagian dari orang-orang yang berserah diri. Ini Bu kebiasaannya orang-orang soleh dari zaman ke zaman.
Bukan hanya dari umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dari umat nabi-nabi yang terdahulu, bahwasanya mereka yang saleh dan yang bertakwa di antara mereka apabila telah berusia 40 tahun seperti ini doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Rabbku, berilah aku taufik untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku mampu mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keadaanku, nah, dan juga anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku bagian dari orang-orang yang berserah diri. Tentang ayat yang mulia ini, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, Dzakara azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, anna man balagha arba'ina sanatan, bahwasanya seseorang itu kalau telah berusia 40 tahun, faqad ana lahu an ya'lama miqdara ni'amillahi, maka sudah sepantasnya dia itu mengetahui kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini Bu, orang kalau sudah usia 40 tahun harusnya dia itu mengetahui, memahami betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa an yashkuruhu, dan sepantasnya dia lebih pandai untuk mensyukurinya. Orang setelah usia 40 tahun harusnya lebih pandai bersyukur, mengurang-ngurangi flexing. Tahu flexing, Bu? Apa flexing? Suka pamer. Nah, suka pamer nikmat. Itu nggak baik, Bu. Kalau dia masih muda-muda, 25 tahun, nah, suka pamer nikmat, dia masih ada wajarnya, Bu. Tapi kalau sudah 40 tahun masih suka pamer nikmat, ini kurang pantas, Bu. Nah, kurang pantas. Nikmat yang sifatnya pribadi, nggak ada hubungannya dengan maslahat umum, itu asalnya untuk disembunyikan, bukan untuk dipamerkan. Kalau nikmat yang pribadi itu kita pamerkan, itu membahayakan kita, juga membahayakan orang lain, Bu. Orang lain belum tentu memiliki apa yang kita miliki. Kemudian dia sehari-harinya melihat kenikmatan kita. Nah, maka dia menjadi orang yang lebih tidak bisa lagi bersyukur dengan apa yang dia miliki. Karena dia merasa yang dia miliki itu sedikit dibandingkan apa yang kita miliki. Kita memudaratkan orang lain, membuat orang lain itu mengecilkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Karena dia lihat apa yang ada pada dirinya ternyata nggak ada apa-apanya dengan yang kita miliki. Kita itu membantu dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melemahkan kemampuannya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita celakakan orang lain dan kita juga mencelakakan diri sendiri. Itu bisa menjadi sebab rusaknya nikmat-nikmat, Bu. Ibu pernah dengar penyakit ain, Bu? Apa itu penyakit ain? Hah? Penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata. Pandangan mata yang bagaimana? Yang takjub atau yang dengki, Bu. Pandangan mata yang takjub dan yang dengki, kemudian orang yang lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, itu bisa merusak apa yang dipandangnya. Pertanyaannya, kok bisa pandangan mata itu merusak? Sebenarnya, Bu, yang merusak itu bukan pandangan mata. Yang merusak itu adalah hati yang dengki, racun yang ada di dalam hati. Pandangan mata itu cuma media, Bu. Pandangan mata itu cuma media. Yang merusak itu adalah hati yang dengki, Bu. Nah, yang merusak adalah hati yang dengki. Kemudian mata itu cuma menyalurkan kedengkian itu saja. Dan kedengkian itu seperti racun. Racun itu, ya, sebagaimana halnya racun itu merusak, maka kedengkian juga merusak.
Makanya Bu, setiap pagi dan petang kita kan diperintah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kedengkian orang-orang yang dengki. Baca surah apa Bu? Al-Falaq. Bagaimana akhir surahnya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan orang yang dengki apabila dia dengki. Dengki yang ada di hati manusia itu bisa merusak nikmat yang kita miliki. Nah, baik melalui pandangan mata maupun tanpa melalui pandangan mata. Jadi pandangan mata itu cuma media. Kedengkian itu racun. Nah, kemudian nikmat yang kita miliki lah yang teracuni, maka kemudian menjadi rusak. Jadi nikmat yang sifatnya pribadi, ya janganlah dipamer-pamerkan. Kalau tidak ada hubungannya dengan maslahat umum. Kalau ada hubungannya dengan maslahat umum, masalah dakwah misalnya, ya silahkan ditampakkan. Kalau masalahnya itu melampaui diri kita. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di warung makan bakso, kenapa mesti baksonya difoto kemudian dipasang di status, Bu? Dimakan sendirinya. Orang cuma disuruh melihat sambil ikut ngeces saja. Nah, jadi makanan itu, Bu, kalau bukan untuk dijual, jangan dipamerkan. Kalau ibu jualan makanan ya silakan. Tapi kalau untuk dimakan sendiri, kenapa orang lain mesti ikut melihat, Bu? Disuruh ikut ngecas gitu. Allah musta'an. Masak jengkol di dapur dipasang di status. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh pamer makanan. Kalau hanya untuk dimakan sendiri, nggak berbagi. Kalau untuk dijual, silakan. Nah, kaum muslimat ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, orang itu kalau sudah berusia 40 tahun, harusnya dia itu memahami kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Orang kalau masih suka pamer, itu berarti dia masih kurang mampu untuk apa? Untuk memahami bahwasanya nikmat itu adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat itu semua bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tidak. Itu fadlullah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, anna ana lahu an ya'lama miqdara ni'amillahi wa syukrumada wa yashkuruha. Sepantasnya dia setelah berusia 40 tahun dia mengetahui kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Udah enggak kerjaannya mengeluh-ngeluh lagi. Bisa lebih qanaah. Apa arti qanaah, Bu? Qanaah artinya apa? Qanaah itu merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang menjadi bagiannya. Itu namanya qanaah, Bu. Nah, qala Malik, Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, adraktu ahlal ilmi di baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalifuna an-nasa. Ini kata Imam Malik, Bu. Imam Malik, imamnya negeri Madinah pada zamannya. Beliau mengatakan, aku mendapati orang-orang yang berilmu di negeri kami. Ya, aku mendapati orang-orang yang berilmu di negeri kami, berarti di negeri Madinah, wa hum yatlubuna dunya wa yukhalifuna nasa. Mereka itu biasa mencari dunia. Nah, biasa mencari dunia, kemudian berbaur dengan manusia. Tidak masalah. Dia orang yang berilmu, dia seorang ustadz, dia seorang ustadzah. Nah, kemudian mencari dunia, berdagang, bekerja, bergaul dengan banyak manusia, ini biasa. Hatta ya'tiya li ahadihi arba'una sanatan, hingga salah seorang di antara mereka berusia 40 tahun. Fa idza atat alaihim ittazalu an-nasa. Apabila umur 40 tahun itu telah mendatangi mereka, telah sampai kepada mereka, mereka mengurang-urangi bergaul dengan manusia. Ya, mereka mengurang-urangi bergaul dengan manusia, lebih banyak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang Madinah. Nah, pada zamannya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam
Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala mengatakan, idza balagha ar-rajulu arba'ina sanatan, apabila seseorang itu telah mencapai usia 40 tahun, wa huwa ala khuluqin, dan dia berada di atas satu akhlak, satu perangai, satu watak, lam yataghayyar anhu hatta yamuta, biasanya tidak berubah lagi sampai dia meninggal dunia. Nah, biasanya itu. Kemudian itu tadi tafsir dari Al-Imam At-Tabari. Sekarang kita lihat bagaimana tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan hatta idza balagha asyuddahu, hingga ketika manusia itu telah mencapai dewasa, ay qawiyya wasyabba wartajala, maksudnya dia itu telah menjadi kuat, dewasa dan matang. Wa balagha arba'ina sanah, dan dia telah berusia 40 tahun, ay tahana aqluhu wa qamula fahmuhu wa hilmuhu. Maksudnya ilmunya itu sudah sempurna, kemudian apa? Akalnya sudah sempurna, pemahamannya sudah apa? Ya, akalnya sudah sempurna, kemudian pemahamannya sudah matang, dan kedewasaannya juga, dan apa? Dan sudah semakin dewasa. Nah, wa yuqalu innahu la yataqayyaru ghaliban amma yakunu alaihi ibnu arba'un, dan dikatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun biasanya tidak banyak lagi berubah setelahnya sampai ke kematiannya. Biasanya tuh. Nah, waqala Masruq rahimahullahu taala, Masruq rahimahullahu taala mengatakan, idza balagta al-arba'ina fakhudh hidara. Ini kata Masruq radhiyallahu anhu, apabila engkau telah berusia 40 tahun, hati-hatilah engkau. Ya, apabila engkau telah berusia 40 tahun, hati-hatilah engkau. Kemudian, nah, kemudian bagaimana tadi doanya? Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura, dan seterusnya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, hada fihi irsyadun liman balagha al-arba'ina an yujaddida at-taubah wal inabah ila Allah azza wa jalla wa yahzima alaihi. Di sini ada bimbingan bahwasannya siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun, maka sudah sepantasnya dia itu senantiasa memperbaiki taubatnya. Nah, dia memperbaiki taubatnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berazam untuk keduanya. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kata beliau, kata Al-Masyru', kata siapa? Apa? Yang berikutnya adalah perkataan Al-Imam Asy-Syaukani. Ini tafsir yang ketiga. Beliau mengatakan qala al-mufassiruna, para ahli tafsir berkata, lam yab'asillahu nabiyyan qattu illa ba'da arba'ina sanatan. Ibu ya. Para ahli tafsir mengatakan Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali setelah berusia 40 tahun. Ini tuh, Allah tidak pernah mengutus nabi sebelum berusia 40 tahun. Karena setelah usia 40 tahun inilah seseorang itu dianggap baru sempurna akalnya dan sudah matang kepribadiannya. Ini hanya untuk masalah kenabian, Bu. Bahkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden saja pun itu disyaratkan usia 40 tahun, Bu. Kecuali yang kemarin itu agak beda itu, Bu. Nah, itu agak beda. Asalnya di negeri ini tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden sebelum usia 40 tahun. Nah, para ahli tafsir mengatakan Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali setelah berusia 40 tahun. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala annahu yanbaghi liman balagha umruhu 40 sanatan, dan di sini juga ada dalil bahwasannya siapa saja yang telah berusia 40 tahun an yastaghfira min hadhihi da'wah, sepantasnya dia
memperbanyak doa ini. Nah, memperbanyak doa ini. Hafal tadi doanya, Bu. Nanti dihafal lagi, Bu ya. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Dan ada seorang nabi, Bu, seorang nabi yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan doa ini. Walaupun nanti agak sedikit berbeda lafadznya. Nabi tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dimaklumi bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Allah yang juga seorang raja. Dan beliau adalah raja terbesar sepanjang masa. Yang tidak hanya menjadi penguasa bangsa manusia, tapi juga menjadi penguasa bangsa jin. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18 dan 19, apa bukan An-Nahl, An-Naml. Nah, di dalam surah An-Naml ayat yang ke-18 dan 19 Allah menceritakan hatta idza atau ala wadi An-Naml qalat namlatun, hingga ketika Sulaiman dan bala tentaranya sampai ke sebuah lembah yang dikenal sebagai lembah semut, yaitu lembah yang dipenuhi dengan rumah-rumah semut. Nah, qalat namlatun. Ada seekor semut, ya, ini pemimpinnya para semut, dia berkata kepada rakyatnya, kepada bangsa semut, ya ayuhan namal udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar kalian tidak terpijak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak merasa. Nah, fatabassama dhahikan min qawliha, ketika itu Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ucapan mereka. Nah, maksudnya Nabi Sulaiman itu, Bu, mengetahui bahasa, mengetahui bahasa binatang. Nah, setelah beliau tidak ada, Bu, manusia yang mengetahui bahasa binatang, termasuk Mama Gufron itu nggak betul kalau dia mengatakan tahu bahasa semut. Nah, jadi Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut-semut tadi. Ketika itu Nabi Sulaiman tertawa dan tersenyum. Dan setelah itu beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Rabbku, berilah aku taufik, berilah aku bimbingan untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, wala walidayya, dan kepada ayahku. Nah, bukan kedua orang tuaku tapi ayahku. Siapa ayahnya, Bu? Siapa ayah Nabi Sulaiman? Nabi Nabi siapa? Ayah Nabi Sulaiman siapa? Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud. Berarti Nabi Sulaiman ini pewaris ini, Bu. Iya kan? Nah, ayahnya raja, dia juga seorang raja. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Wahai Rabbku, berilah aku petunjuk untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ayahku. Karena beliau pewaris, Bu. Nah, pewaris. Ada aib, Bu, jadi pewaris, Bu. Ada aib jadi pewaris, Bu. Aib atau tidak mau jadi pewaris, atau sekarang begini, perintis sama pewaris lebih mulia mana, Bu? Siapa yang apa dalilnya, Bu? Apa dalilnya? Di kajian di Simpang Kanan setelah menyebutkan kata-kata yang memiliki makna kekufuran, yang mengandung unsur kekufuran, ada seorang bapak-bapak bertanya, apa Ustaz tanya terkait dengan kata-kata yang mengandung makna kekufuran? Bagaimana dengan ucapan seseorang, perintis bukan pewaris? Apakah itu kufur, Ustaz? Anak tanya ke beliau, Pak, sebelum anak jawab, Bapak baca itu di mana? Kayaknya di bab terakhir. Iya, Ustaz. Saya bilang, iya Pak, itu kufur nikmat. Nah, bukan kufur milah, ya, kufur nikmat. Udahlah payah-payah mamanya mengandungnya, melahirkannya, mengurusnya, menyekolahkannya. Udah dewasa, punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, teriak-teriak perintis bukan pewaris. Berhenti kenapa jadi anak durhaka?
Nah, dan seminggu setelah itu, ya setelah kajian di sini Bu, kajian di Simpang Kanan kan malam malam apa? Malam Sabtu. Seminggu kemudian anak berangkat lagi ke Simpang Kanan itu di mana? Di Jayantri. Qadarullah papasan dengan truk Bu. Di situ apa dibilang? Daripada mikiri warisan, mending apa? Mending mikiri warisan daripada mending mikiri cicilan daripada nunggu warisan. Tahankah kau? Nah, tidak ada dalilnya perintis itu lebih mulia dari waris. Nah, kalau mau merintis sudah merintis saja yang bagus, jangan berisik. Setelah itu wa an a'mala salihan tardahu, perhatikan Bu, wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku mampu untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi. Di sini Bu ada i'timad, penyandaran. Penyandaran taufik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan Bu bahwasanya kita itu tidak akan mampu beramal saleh kecuali dengan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemarin sudah kita sebutkan di antara sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah al-kibru dan al-udbu, sombong dan bangga diri. Nah, al-kibru dan al-udbu. Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hamba-hambanya yang berupaya untuk meniru sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang mulia. Ketika seorang hamba berusaha untuk meniru sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang menerapkan sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala itu penyabar, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang sabar. Allah Subhanahu wa taala itu pemaaf, dia menyukai hambanya yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala itu penyayang, dia menyukai hambanya yang penyayang, dan begitu seterusnya. Tetapi ada dua sifat yang Allah tidak ingin ditiru-tiru dan tidak ingin disaingi. Apa itu? Al-kibriya wal adhamah, kebesaran dan keagungan, merasa besar dan merasa agung. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal adhamatu izari. Kata Allah, al-kibriya, kebesaran itu adalah selendangku, kemudian al-adhamah izari, sedangkan keagungan itu adalah kain. Ibu pernah lihat laki-laki yang sedang ihram untuk haji atau umroh, Bu? Itu kainnya kan pakainya cuma dua kan, Bu? Yang dipakai di bawah itu namanya izar. Yang dipakai di atas menutup pundak dan bagian atas dari tubuhnya itu namanya rida. Allah mengatakan al-kibriya'u rida. Nah, kebesaran itu adalah selendangku. Wal adhamatu izari. Sedangkan apa tadi? Keagungan adalah kainku. Paman bazalin biwahidin minhuma qadabtuhu finnar. Maka siapa saja yang menyaingi aku di antara keduanya, siapa saja yang merasa dirinya besar, siapa saja yang merasa dirinya agung, qadabtuhu finnar, aku lemparkan dia ke neraka. Qadaba itu Bu artinya melempar, tetapi penggunaannya di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk segala sesuatu yang jelek. Nah, melemparkan sampah itu namanya qadab. Allah mengatakan qadabtuhu finnar, aku lemparkan dia ke neraka. Nah, aku lemparkan dia ke neraka. Jadi, orang yang memiliki sifat sombong dan memiliki sifat ujub atau bangga diri, itu dia dikatakan jahil murakkab. Dia jahil dari dua sisi. Yang pertama, dia tidak mengenali dirinya sendiri, dia itu siapa. Dan yang kedua, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bodoh terhadap dirinya dan terhadap Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama, aslud dunubi su'udzonni billahi azza wa jalla. Asal usul dari seluruh dosa adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu.
Seluruh dosa itu asal usulnya adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, jangan sampai mati, Bu, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Itulah pentingnya kita mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari tentang Asmaul Husna agar kita itu kenal dengan Allah. Dan agar kita itu tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sombong, suka membanggakan diri, itu dia buruk sangkanya kepada Allah. Orang yang pembenci dan pendengki itu buruk sangkanya kepada Allah. Orang yang pemalas itu buruk sangkanya kepada Allah. Orang yang rakus itu buruk persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buruk sangka kepada Allah adalah asal dari seluruh dosa. Termasuk ketika seseorang tidak mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya disyukuri malah dipamerkan. Nah, dan orang kalau sudah sampai usia 40 tahun itu seharusnya dia lebih mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya dan lebih bisa mensyukurinya lagi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana yang usianya sudah 40 tahun tapi merasa ya sifatnya masih belum sebagaimana mestinya, ya, ya, maka dia harus lebih lebih apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti permintaannya Nabi Sulaiman dan orang-orang soleh pada zaman dahulu. Itu tadi yaitu surah An-Naml ayat yang ke-15, ayat yang ke-19, dan surah Al-A'raf ayat yang ke-15. Nah, itu ada sedikit perbedaan lafaz tetapi maknanya hampir mirip. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan tadi bihadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, Bu? Ya, apa, Bu? Nah, bentar ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Iya. Ada sebuah keluarga yang mengasuh anak yatim perempuan dari usia 2 tahun sampai sekarang usianya 7 tahun. Dia anak kelima dari 5 bersaudara. Keluarga besar anak itu tidak mau mengasuhnya karena tidak suka dengan tingkah laku ibu anak tersebut yang tidak baik. Padahal support keluarga besarnya sangat banyak untuk mereka dari sejak ayah anak tersebut masih hidup. Apakah setelah anak tersebut balik lebih baik dikembalikan kepada keluarga besarnya mengingat keluarga asuhnya bukan mahram anak tersebut dan tidak ada kaitan nasab? Yang mengadopsi anak, orang yang mengadopsi anak itu dia harus mengetahui hukum-hukum yang terkait dengannya. Yang pertama, anak angkat itu bukan anak secara syar'i, ya. Anak angkat itu bukan anak secara syar'i, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tidak ada hubungan perwalian. Tidak ada hubungan perwalian dan juga yang ketiga tidak ada hubungan kemahroman. Jadi kalau anaknya ini dewasa, perempuan, dia tidak menjadi mahram bagi ayah
tirinya. Dan kebalikannya, kalau anaknya ini sudah dewasa laki-laki, dia tidak menjadi mahram bagi ibu angkatnya ya, bukan ibu tirinya, ibu angkatnya. Keduanya tidak boleh bergaul. Keduanya tidak boleh bergaul. Kemudian, ya, anak itu, ini berarti ayahnya sudah meninggal ya. Ibunya juga, ibunya sudah meninggal belum? Kalau terjadi perceraian atau ya orang tua itu meninggal, perceraian dulu. Kalau terjadi perceraian, anak itu ikut siapa? Anak ikut siapa? Kalau sudah balik, anak itu di apa? Disuruh untuk memilih. Kalau sudah balik mau disuruh memilih ikut ayah atau ikut ibu. Kemudian kalau belum balik ikut siapa? Ikut ibunya selama ibunya belum menikah lagi. Kalau ibunya sudah menikah lagi, ikut siapa Bu? Ayahnya, ikut kakeknya. Tak ada kakeknya, ikut pamannya. Nah, ikut walinya dari pihak ayahnya. Jadi, bagaimana dengan anak ini kalau sudah dewasa? Kalau sudah dewasa, sebaiknya dipulangkan ke keluarga besarnya, ya, dipulangkan kepada walinya. Walinya tadi siapa? Kakeknya. Tidak ada kakeknya berarti siapanya? Pamannya, uaknya. Ya, dipulangkan saja ke sana. Nah, dan kalau masih ingin diasuh, itu tadi gimana? Batasannya dengan siapa? Ayah tirinya. Karena ada yang sudah apa ya mengasuh anak dari kecil itu udah terlanjur dianggap sebagai anak sendiri, padahal kan bukan mahram. Nah, Allah taala. Ada yang lain? Jika kita safar di PKU bersama mahram kita, sementara ada teman-teman perempuan kita yang sama-sama safar. Pertanyaannya, apakah berdosa teman-teman perempuan anak tadi dan apakah dosanya ditanggung oleh mahram? Nah, seorang wanita tidak boleh bersafar tanpa disertai mahram. Nah, rombongan itu bukan mahram, ya. Rombongan itu bukan mahram. Kalau di Indonesia, ya versi Kemenak itu rombongan dianggap mahram. Jadi kalau berangkatnya rame-rame, aman di perjalanan, boleh kan begitu? Itu yang banyak terjadi untuk masalah kasus haji dan umrah. Siapa mahramnya? Mahramnya rombongan. Itu tidak betul. Mahram rombongan itu bukan apa? Bukan mahram. Dahulu ada seorang laki-laki, nah ada seorang laki-laki yang ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dalam perjalanan perang, nah laki-laki ini mengatakan bahwasanya istrinya itu sedang berangkat ke Makkah untuk berhaji bersama rombongan kaum muslimin. Nah, bersama rombongan kaum muslimin, maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk keluar dari rombongan pasukan perang demi menyusul istrinya yang sedang berhaji. Kemudian bagaimana haji dan umrohnya orang-orang perempuan yang berangkat tanpa mahram, haji dan umrohnya itu sah, tapi dia berdosa karena telah safar tanpa mahram. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mahram apa itu Bu? Mahram ecek-ecek Bu. Ya, mahram ecek-ecek itu karena kalau mau masuk ke Saudi kan harus ada yang namanya isbatul mahram, ada yang namanya penetapan mahram. Dan pernah terjadi itu Bu. Dua suami istri sudah apa? Daftar haji masih suami istri. Begitu panggilan haji sudah tidak lagi menjadi suami istri. Nah, tetapi sudah dimahramkan oleh Kemenang. Maka anaknya pesan sama bapaknya, Pak jagakan mamaku itu. Padahal keduanya bukan suami istri. Dan anak dulu waktu berangkat haji karena sendiri juga dimahramkan. Alhamdulillah mahram anak sendiri, bibi. Nah, bibi anak berangkat ya, paman gak ikut dan anak berangkat tanpa istri, maka anak dimahramkan dengan bibi. Secara administrasi seperti itu. Kalau tidak dapat mahram bibi anak sendiri, bisa-bisa anak dimahramkan sama janda itu. Nah, biasa seperti itu.
Kalau untuk nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk perempuan, kapan ketika balik? Saat umur 15 atau sudah haid. Nah, ketentuan balik itu tidak ditentukan dengan umur. Kalau laki-laki, dewasanya itu dengan ihtilam, dengan mimpi basah. Kalau untuk anak perempuan, itu dewasanya atau baliknya adalah dengan datangnya haidnya. Kemudian untuk anak perempuan yang memiliki kelainan fisik di mana dia tidak haid, dia dianggap sudah dewasa atau sudah balik kalau dia mencapai umur di mana anak rata-rata di negeri tersebut sudah haid. Sekarang anak-anak perempuan haid umur berapa, Bu? Rata-rata 12. Nah, jadi kalau ada anak umur 13 belum haid juga, dia sudah dianggap dewasa itu. Nah, kalau dia tidak haid, pada usia rata-rata anak perempuan di negeri sudah haid, dia dianggap sudah dewasa. Karena ada juga anak itu yang tidak mengalami haid atau telat haidnya, tetapi dia sudah mencapai usia di mana anak rata-rata sudah mendapatkan haidnya. Maka dia mulhaqah, dia digabungkan dengan anak-anak yang seusia dengannya. Allah Ta'ala alam. Bentar Bu ya, ini ada ini. Bagaimana seharusnya kita mengambil sikap apabila pasangan kita memiliki rencana untuk mengambil pinjaman uang riba. Padahal sudah dinasihati tetapi beliau tidak ingin. Nah, Ustaz, apakah kita juga berdosa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Itu pertama. Kemudian Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa huwa atba'ul iman. Nabi mengatakan siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran maka wajib baginya untuk mengubahnya dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, dan kalau dia juga tidak mampu maka dengan hati. Nah, seorang istri hanya bisa mencegah kemungkaran seorang suami karena istri itu dipimpin dan suami itu dipimpin, berarti dia cuma bisa mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh suami dengan ucapannya. Kalau ucapannya sudah tidak lagi didengar, maka kewajibannya adalah mengingkari dengan hatinya. Kalau hatinya tidak mengingkari, dia berdosa. Tapi kalau hatinya mengingkari, dia terlepas dari dosa. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dinasihati. Allah Ta'ala. Ya, apa itu satu lagi, Bu? Iya, kalau masalah dakwah itu boleh ditampakkan untuk memotivasi orang agar apa? Agar punya keinginan untuk juga ikut serta di dalam dakwah, untuk ikut juga menuntut ilmu. Nah, kalau urusannya pamer itu udah lain lagi itu. Nah, ya itu memang resikonya orang berilmu seperti itu. Para ulama mengatakan innalil ilmi naf'an kamnafhi al-mali. Sesungguhnya ilmu itu memiliki hembusan. Maksudnya memiliki apa? Memiliki bisikan seperti bisikan harta. Maksudnya sebagaimana harta itu bisa menjadikan seseorang sombong, ilmu juga seperti itu. Nah, ilmu juga bisa membuat seseorang itu sombong. Dan sombong itu biasa, ya, biasa bukan boleh ya. Itu biasa
dimiliki oleh orang-orang yang baru belajar. Makanya para ulama mengatakan ilmu itu cuma 3 jengkal, Bu. Jengkal pertama akan membuat orang itu sombong. Jengkal yang kedua akan membuat dia itu merasa apa? Merasa ternyata dia belum seberapa. Dan jengkal yang ketiga akan membuat seseorang itu merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Makanya belajar itu ya harus terus belajar. Jangan hanya sampai ke jengkal yang pertama. Kalau sampai ke jengkal yang pertama itu akan menjadikan seseorang itu sombong. Makanya belajar terus sambil meminta taufik agar diberi kemudahan dan keikhlasan kepada Allah. Minimal dia sampai ke jengkal yang kedua, bahwasannya ya dia belum apa-apa. Nah, dia belum apa-apa. Allah Taala. Sudah Bu ya? Nah, tadi di hadapan Pak. Bismillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Athari hafizahullah ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Al-Ustadz, orang tua Ustadz, dan juga guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu mizani hasanatik mu'allim. Ahsanallahu ilaik wa kataballahu ajarik. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang telah membantu menyebarkan kebaikan ini, semoga menjadi amal jariah. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada segenap pengurus rumah Quran Syifaul Qulub beserta para musyrifah dan para ustadzat yang telah menyelenggarakan kajian ini dengan baik dan lancar, semoga menjadi amal jariah. Dan kepada seluruh akhwat yang hadir, baik offline maupun online, semoga kehadiran antunna menjadi sebab turunnya rahmat dan bertambahnya iman. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah hingga dipertemukan kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.